ngelakuin hal-hal yang yang nggak masuk akal kayak itu loh. Sering misalnya seperti kayak mogok makan, minta tempat yang layak. Seharusnya mereka karena tidak datang aja, mereka di sini nggak diundang kayak gitu. Tapi kayak ngerasa ini tuh negara mereka. Kayak kami merasa itu seperti kayak nggak patut sih. Kembali lagi, jika imigran etnis Rohingya tidak mampu dideportasi di luar Aceh, maka kami pastikan dan saya yakinkan mahasiswa akan hadir berlipat ganda dalam melawan kebijakan pemerintah. Nah, ini saya pertama kali membuat konten tentang reaction dari pengungsi Rohingya yang kalau menurut saya tidak tahu diri. Kenapa saya bilang tidak tahu diri? Mereka sudah terombang-ambing di lautan sampai berbulan-bulan. Akhirnya datanglah mereka ke Aceh dan ditolong, diberikan pertolongan oleh warga Aceh. Begitu sampai dikasih makanan, disambut mereka dari beberapa tahun yang lewat hingga sekarang. Dan mereka masih terus berdatangan hingga sekarang mencapai jumlah yang begitu besar, yaitu ribuan pengungsi dari Rohingya. Namun setelah mereka mendapat pertolongan dan diberikan tempat untuk tinggal mereka sementara, yaitu mereka diizinkan mengungsi ke Indonesia, yaitu tepatnya di Aceh. Namun dari waktu ke waktu, dari awal mulanya dulu datang sampai sekarang, mereka bikinlah permasalahan dengan masyarakat lokal Aceh hingga menimbulkan kegeraman, yaitu masyarakat Aceh akhirnya jengkel dan ya sekarang terjadilah gesekan antara warga asli Aceh dengan pendatang Rohingya yang tidak tahu diri selama ini. Dan sekarang terjadilah konflik yang terus meluas, dan kalau menurut saya jika ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, konflik ini akan semakin besar dan permasalahan akan semakin bertambah parah. Sekarang aja mahasiswa sudah turun demo, mengusir, bahkan membawa paksa orang-orang Rohingya ini dari penampungan ke kantor Kemenkumham ya. Itu dipaksa kemarin saat demo harus dibawa ke sana, dan tuntutan dari warga Aceh itu untuk mereka dipulangkan lagi ke negara asalnya. Memang secara hati nurani kita kasihan melihat keadaan mereka, tapi lebih kasihan lagi kalau pemerintah memperhatikan mereka, sedangkan rakyat Indonesia yang asli pun masih banyak yang kekurangan. Itu akan menimbulkan kecemburuan dari masyarakat asli Indonesia, dan itu dampaknya nanti akan lebih besar lagi. Ketidakterimaan dari warga-warga lokal yang ya mungkin banyak yang masih kekurangan. Kenapa harus membantu atau memfasilitasi dengan lebih kepada mereka pendatang-pendatang yang belum jelas asal-usulnya atau bisa dibilang imigran gelap. Kemarin ya, demo kemarin, yaitu demo mahasiswa yang membawa paksa ataupun mengusir paksa para Rohingya ini. Nah, ini videonya. Nah, ini konflik-konflik semacam ini kalau kita biarkan, ini lama-lama akan menimbulkan reaksi kepada masyarakat umum ya. Masyarakat yang lebih luas lagi di Indonesia, mungkin nggak hanya sekedar di Aceh nanti yang akan demo, tapi bisa jadi nanti keseluruhan warga atau masyarakat Indonesia nanti bisa ikut-ikutan demo untuk mengusir warga Rohingya ini. Ya, memang pemerintah
agak kesulitan dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Karena ya tadi, di sisi lain kita kasihan, tapi di sisi lain ya itu merugikan rakyat Indonesia sendiri. Bahkan sebenarnya kalau memang mereka tahu diri, mereka bisa mengimbangi, mereka bisa bercampur dengan masyarakat lokal Aceh dan tidak menimbulkan gesekan ataupun kerugian kepada mereka, mungkin rakyat Aceh masih bisa menerima seperti awal-awal dulu. Tapi dari awal hingga sekarang banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi, sehingga geram masyarakat Aceh dengan warga-warga Rohingya ini yang kebanyakan tingkah. Dan sekarang warga Indonesia keseluruhannya, warga Indonesia tuh menolak kedatangan Rohingya yang sekarang ini, dan selanjutnya kalau misalkan ada yang datang lagi itu harus ditolak. Dan yang anehnya lagi, kenapa mereka itu dengan mudah bisa masuk ke perbatasan laut di Indonesia? Di mana TNI AL penjagaannya tuh di mana? Kenapa mereka tuh bisa lolos terus dari dulu? Ada apa itu kira-kira? Apakah ada udang di balik rempeyek kepada mereka ataupun apa? Saya juga tidak tahu. Dan mungkin sebagian pengungsi ini asalnya bukan hanya dari Myanmar. Saya yakin pengungsi ini ada yang dari Malai datang ke Indonesia yang lebih dekat. Secara logika, mereka berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dari Myanmar untuk ke Indonesia dengan kondisi kapal seperti itu. Ada ibu-ibu, ada anak kecil, tanpa ada tempat masak di dalam kapal, dan mereka berhimpit-himpitan, tapi mereka dapat bertahan sampai ke Indonesia dengan jangka waktu yang begitu lama. Ada anak kecilnya, itu nggak masuk ke akal. Jadi saya rasa mungkin kalau memang dari Myanmar mereka ada yang membawa dengan kapal besar, lalu mendekati perbatasan Indonesia, baru mereka berpindahlah ke perahu kayu, lalu masuk ke perairan Indonesia. Ada kemungkinan seperti itu kalau memang dari negara asalnya sono. Iya,